Semoga ada titik temu yang bahagia. Hamdan Hamadan dikabarkan akan temui Erick Thohir, dorong kembalinya Sintayong ke timnas senior. Baru cetak gol cantik dan hajar Arema 4-0, Olero cedera parah usai kakinya diinjak pemain Arema FC di Piala Presiden 2025. Bangga usai timnas Indonesia raih peringkat terbaik dalam 19 tahun terakhir, Erick Thohir sebut lawan Lebanon dan Kuwait ayo bisa capai 100 besar ranking FIFA. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semoga ada titik temu yang bahagia. Hamdan Hamadan dikabarkan akan temui Erick Thohir, dorong kembalinya Sintayong ke timnas senior. Menjelang bergulirnya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer sepak bola nasional kembali menghangat. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Hamdan Hamadan, salah satu tokoh penting dalam pembinaan sepak bola muda Indonesia, dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam waktu dekat. Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas sejumlah isu strategis, termasuk kemungkinan melibatkan kembali sosok Sintayong ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia senior. Kabar ini tentu mengejutkan mengingat Sintayong baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih kepala awal tahun ini. Namun, bagi Hamdan, nama Shin belum habis. Justru sebaliknya, ia percaya pengalaman dan pengaruh pelatih asal Korea Selatan itu masih sangat relevan. Terlebih menjelang babak penentu kualifikasi yang akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim papan atas Asia seperti Qatar, Arab Saudi, dan Australia. Pertemuan antara Hamdan dan Erick disebut tidak hanya akan fokus pada evaluasi performa timnas di babak sebelumnya, tetapi juga membahas struktur kepelatihan yang ideal untuk menghadapi tantangan besar di depan mata. Menurut sejumlah sumber, Hamdan ingin mengusulkan agar Sintayong dilibatkan kembali, entah sebagai penasihat teknis atau anggota tim pelatih, demi menjaga kontinuitas program yang sudah dibangun sejak 2020. Sintayong memang meninggalkan jejak yang dalam di sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2020. Kembali tampil di Piala Asia setelah absen 16 tahun, hingga lolos ke Piala Asia U23 dan mencapai babak final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Yang paling monumental tentu saja keberhasilan Indonesia melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun tak lama setelah keberhasilan itu, publik dikejutkan dengan keputusan PSSI yang resmi tidak memperpanjang kontrak Sintayong. Alasan utamanya belum pernah dijelaskan secara rinci, meski desas-desus soal tekanan eksternal dan ketidaksepahaman visi internal sempat mencuat di kalangan pengamat. Hamdan sendiri merupakan salah satu sosok yang secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras Shin selama hampir 5 tahun memimpin timnas. Dalam beberapa pernyataan sebelumnya, ia menyebut Shin bukan sekadar pelatih, melainkan mentor yang telah membentuk mentalitas juang pemain muda Indonesia. Kini ia berharap pengalaman Shin bisa kembali dimanfaatkan dalam posisi yang mungkin berbeda, tapi tetap strategis. Rencana kembalinya Shin ini tentu tidak datang tanpa tantangan. PSSI saat ini tengah fokus membangun kerangka tim baru yang lebih modern. Beberapa nama pelatih asing sudah dikaitkan dengan kursi panas timnas. Bahkan ada rumor yang menyebut PSSI sedang menjajaki opsi dari Eropa dan Amerika Latin. Akan tetapi bagi sebagian penggemar sepak bola Indonesia, nama Sintayong masih dianggap sebagai sosok yang pantas berada di barisan depan perjuangan Garuda. Pertemuan antara Hamdan Hamadan dan Erick Thohir ini disebut-sebut akan menjadi titik krusial yang menentukan arah baru tim nasional.
Jika ide Hamdan untuk melibatkan kembali Shin Tae-yong diterima, maka publik mungkin akan menyaksikan babak baru kerja sama dua tokoh ini dalam konfigurasi yang berbeda. Namun dengan semangat yang sama membawa Merah Putih melaju sejauh mungkin di pentas dunia. Menariknya, momentum ini terjadi menjelang pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur. Artinya, keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan sangat memengaruhi strategi dan kesiapan tim menuju laga-laga berat pada Oktober nanti. Apakah Shin Tae-yong akan kembali berseragam timnas Indonesia? Atau akankah ini menjadi bentuk penghormatan terakhir dari Hamdan terhadap pelatih yang sudah memberi warna baru bagi sepak bola nasional? Satu hal yang pasti, publik pecinta sepak bola tanah air akan terus menanti dengan antusias perkembangan dari pertemuan ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Baru cetak gol cantik dan hajar Arema 4-0, Ole Romenyi cedera parah usai kakinya diinjak pemain Arema FC di Piala Presiden 2025. Sebuah insiden memilukan menimpa pemain Oxford United, Ole Romenyi dalam laga kedua grup A Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Pemain berdarah Belanda yang juga memperkuat timnas Indonesia ini mengalami cedera parah usai mendapatkan tackle keras dari gelandang Arema FC, Paulinho. Pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis (10 Juli 2025) itu sejatinya berjalan manis bagi Oxford United. Mereka berhasil unggul cepat lewat gol Placeta di menit ke-12, lalu disusul dengan gol cantik dari Ole Romenyi 2 menit kemudian. Namun tak lama setelah mencetak gol tersebut, malapetaka datang bagi Romenyi. Di pinggir lapangan, ia menerima tackle keras dari Paulinho. Kaki Paulinho bahkan terlihat menginjak Romenyi. Wasit asal Thailand, Wiwat Jumpaon, segera melakukan review VAR terhadap insiden tersebut. Meski insiden terlihat cukup brutal, wasit tidak mengeluarkan kartu merah. Paulinho hanya diganjar kartu kuning, keputusan yang tentu mengundang pertanyaan banyak pihak. Di sisi lain, Romenyi terlihat kesakitan dan tak mampu melanjutkan pertandingan. Dokter tim Oxford United langsung turun tangan memeriksa kondisinya. Pemain bernomor punggung 11 itu kemudian dibopong keluar dari lapangan dan ditandu menuju bench tim. Belum diketahui secara pasti seberapa serius cedera yang dialami Romenyi. Namun tentu saja harapan besar agar ia tidak mengalami cedera parah dan bisa segera kembali membela timnas Indonesia. Ole Romenyi pun harus digantikan oleh Sibley setelah ditarik keluar pada menit ke-16. Pertandingan sendiri berakhir dengan kemenangan telak untuk Oxford United dengan skor 4-0 atas Arema FC. Bagaimana pendapat kamu tentang insiden ini? Apakah keputusan wasit hanya memberi kartu kuning sudah tepat? Yuk bagikan komentarmu di bawah. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Bangga usai timnas Indonesia raih peringkat terbaik dalam 19 tahun terakhir, Erick Thohir sebut lawan Lebanon dan Kuwait ayo bisa capai 100 besar ranking FIFA.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara usai peringkat Timnas Indonesia meroket di FIFA Ranking terbaru per 10 Juli 2025. Timnas Indonesia berhasil naik 5 peringkat ke posisi 118 dalam ranking FIFA terbaru. Skuad Garuda sukses mendapat tambahan 11.63 poin menjadi 1154.55. Hal ini tidak lepas dari hasil pertandingan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025 lalu. Tim besutan Patrick Kluivert ini berhasil mengalahkan Cina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 10 Juni 2025. Kekalahan atas Jepang di laga pamungkas tidak mempengaruhi kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia. Erick Thohir pun bersyukur karena Timnas Indonesia berhasil naik hingga 5 peringkat di FIFA ranking terbaru. Alhamdulillah Timnas Indonesia berhasil naik 5 posisi ke peringkat 118 di ranking FIFA terbaru, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dia mengungkapkan ranking 118 ini merupakan pencapaian tertinggi bagi tim merah putih dalam 19 tahun terakhir. Ranking 118 ini merupakan posisi terbaik untuk Indonesia dalam 19 tahun terakhir, tambah Erick Thohir. Ini memang jadi peringkat terbaik dalam 19 tahun terakhir. Terakhir Timnas Indonesia berada di atas 120 besar ranking FIFA terjadi pada 17 Mei 2006. Kala itu skuad Garuda berada di ranking ke-110. Sejak saat itu Timnas Indonesia tidak pernah mencapai peringkat lebih tinggi. Indonesia bahkan pernah menempati ranking ke-191 pada Agustus 2016. Kala itu Indonesia baru saja lepas dari sanksi FIFA. Meski mencatatkan ranking terbaru, Erick Thohir masih belum puas. Orang nomor 1 di PSSI tersebut ingin Timnas Indonesia menembus 100 besar di ranking FIFA. Ini jadi program utama Erick Thohir sejak menjadi Ketua Umum PSSI. Kita terus dorong Timnas Indonesia bisa masuk dalam 100 besar ranking FIFA, ujar Erick Thohir. Kesempatan Timnas Indonesia untuk naik peringkat masih terbuka lebar. Pada bulan September 2025, skuad Garuda masih punya agenda uji coba internasional. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal menghadapi Lebanon dan Kuwait. Kemenangan bakal mengerek peringkat FIFA Indonesia lebih jauh. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Kritik regulasi pemain U23 di Liga 1, Gerald Vandenburg, itu lelucon. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, dibuat kaget karena adanya aturan pemain U23 untuk setiap klub Liga 1 2025 per 2026. PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah mengeluarkan regulasi untuk Liga 1 2025 per 2026. Untuk regulasi pemain ini, klub Liga 1 diwajibkan mendaftarkan 5 pemain U23 dengan aturan 1 pemain wajib menjadi starter dan minimal bermain selama 45 menit. Dengan aturan ini, 1 pemain U23 ini diwajibkan dimainkan selama 45 menit di setiap pertandingan. Namun ada hal yang membuat kaget, yakni dengan adanya aturan tersebut berbanding terbalik dengan regulasi pemain asing. PT LIB musim ini memperbolehkan klub Liga 1 memakai 11 pemain asing dengan aturan 8 pemain boleh dimainkan.
Pelatih asal Belanda ini terkejut karena saat ada 11 pemain asing, tetapi pemain muda justru ada aturan menit bermain itu. Ia menilai seharusnya pemain muda justru harus mendapat menit bermain yang lebih banyak di tim utama, alih-alih terbelenggu dalam aturan. Saya pikir itu seperti lelucon. Sungguh, saya pikir itu candaan, ujar Gerald van den Burg kepada awak media. Karena menurut saya kita di Indonesia itu perlu mendatangkan pemain-pemain untuk tim utama, pemain-pemain muda, ucapnya. Lebih lanjut, Gerald van den Burg mengatakan bahwa ini memang bukan keputusannya. Dan saya rasa sejujurnya itu bukan keputusan saya, kata Gerald van den Burg. Karena saya pikir kami perlu pemain muda yang bagus dan menurut saya di umur 20-23 tahun pemain sudah ada di usia yang pas untuk bermain di skuad utama, jelasnya. Itu pendapat saya, tetapi saya tidak dalam kurung mengambil keputusan itu. Pelatih berusia 61 tahun tersebut saat dikonfirmasi kembali terkait kewajiban memainkan pemain U23 selama 45 menit. Gerald van den Burg menyinggung soal ia bahkan tanpa aturan tersebut di Belanda sudah masuk skuad utama Ajax pada usia 17 tahun. Untuk itu, ia terkejut dengan adanya aturan tersebut karena ia percaya banyak pemain muda yang bagus di Liga Indonesia. Apalagi saat ini ia menukangi timnas U23 Indonesia, sehingga ia merasa aneh. Pasalnya, ia percaya apabila pemain muda bisa memiliki banyak menit bermain akan bisa lebih bagus. Umur saya 17 tahun waktu saya main di tim utama Ajax, tutur Gerald. Saya rasa ada banyak pemain muda yang bagus di sini dan menurut saya masih ada lebih banyak dari itu. Jadi saya rasa Anda harus memberi kesempatan kepada mereka, dalam kurung, para pemain muda, untuk berkembang. Dan bagi saya itu sangat penting, pungkasnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kata Xabi Alonso usai Real Madrid kalah mengerikan secara telak 0-4 dari PSG. Real Madrid harus mengakhiri langkah mereka di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 dengan kekalahan yang sangat menyakitkan. Dalam pertandingan tersebut, Los Blancos takluk dengan skor telak 0-4 dari Paris Saint-Germain. Manajer Real Madrid, Xabi Alonso, mengakui bahwa perubahan taktik yang ia terapkan justru menjadi bumerang bagi timnya. Real Madrid akan memulai musim depan benar-benar dari nol. Alonso yang baru beberapa pekan memimpin tim melakukan perubahan formasi dari 5 back yang sebelumnya sukses membawa tim melaju di awal turnamen menjadi 4 back. Perubahan ini dilakukan karena absennya Dean Huijsen akibat skorsing dan cederanya Trent Alexander-Arnold. Namun keputusan ini terbukti tidak berjalan sesuai harapan. PSG langsung memanfaatkan celah di lini pertahanan Madrid dan mencetak 2 gol hanya dalam 9 menit pertama pertandingan. Tim asal La Liga tersebut terlihat tak mampu mengimbangi permainan cepat lawannya. Kami tertinggal 2 gol dan kami tidak dapat menemukan ritme permainan kami. Kekalahan itu menyakitkan, kami harus mengakui bahwa kami tidak memenuhi standar hari ini, ucap Alonso. Bagaimana pendapatmu soal keputusan Xabi Alonso yang mengganti formasi di laga sepenting ini? Apakah ia layak disalahkan atau ini memang risiko yang tak bisa dihindari? Tulis komentarmu di bawah. They wanna rise up while you drown. They wanna
fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Bantai Real Madrid, netizen Madrid, PSG memang monster tahun ini. Paris Saint-Germain benar-benar menyapu bersih Real Madrid dari jalur menuju final Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan ini menjadi bukti nyata keganasan armada Luis Enrique yang tampil tanpa ampun. Berlaga di Metlife Stadium pada Kamis dalam kurung 10 Juli 2025, dini hari waktu Indonesia Barat, PSG bermain sangat nyaman meski menghadapi tim sekelas Real Madrid yang penuh pengalaman. Fabian Ruiz dan Ousmane Dembélé sudah mencetak 2 gol hanya dalam 9 menit pertama pertandingan, membuat tim Prancis itu langsung mengendalikan jalannya laga. Ruiz kembali mencetak gol di menit ke-24 semakin memukul mental Madrid. Gol Gonçalo Ramos di menit ke-87 menutup pertandingan dengan cara yang memalukan bagi Los Blancos yang harus pulang ke Spanyol dengan tangan hampa. Pada pertandingan ini, PSG seakan mendemonstrasikan kepada Madrid bagaimana seharusnya sebuah sistem tim bekerja. Para penyerangnya tampil tajam sekaligus disiplin dalam bertahan, lini tengah sangat mengontrol tempo permainan, dan barisan pertahanan menjaga tinggi rendah serta lebar rapat formasi agar lawan kesulitan bernapas. Kombinasi itu membuahkan hasil nyata, 7 tembakan tepat sasaran diciptakan PSG, sementara Madrid hanya bisa mencatatkan 2. PSG seperti sedang memberikan pelajaran tentang bagaimana menekan sekaligus melepaskan diri dari tekanan. Bagaimana pendapat kamu tentang dominasi PSG atas Real Madrid ini? Apakah PSG memang sudah berubah menjadi monster musim ini? Tulis komentarmu di bawah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Daripada jadi cadangan, Real Madrid siap pinjamkan pemain berjuluk The Next Pele mereka. Musim 2025/2026 bakal menjadi tantangan besar bagi Endrich.
Penyerang muda asal Brasil itu tiba di Real Madrid dengan status bintang masa depan, bahkan dijuluki The Next Pele. Namun, jalan menuju tim utama Los Blancos ternyata tak semudah yang dibayangkan. Endrick resmi bergabung dengan Madrid pada musim panas 2024 usai menuntaskan masa tunggu transfer sejak direkrut pada 2022 dari Palmeiras. Di Brasil, pemain 18 tahun itu tampil gemilang dengan torehan 21 gol dalam 2 musim dan sempat mencuri perhatian dunia. Sayangnya, musim debutnya di Spanyol belum memuaskan. Meski sempat mencetak gol di La Liga dan Liga Champions, serta tampil apik di Copa del Rey, Endrick lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Ia belum mampu merebut tempat di starting XI Madrid yang dipenuhi bintang top. Situasi Endrick makin pelik setelah munculnya nama baru, Gonzalo Garcia, penyerang muda jebolan Akademi Real Madrid itu tampil bersinar di ajang Piala Dunia antar klub musim panas ini. Dalam 5 laga bersama tim asuhan Xabi Alonso, Garcia sukses menyumbang gol dan assist, serta tampil penuh percaya diri di laga-laga besar. Penampilan impresif tersebut membuat Garcia nyaris dipastikan menjadi striker pelapis utama di Madrid musim depan. Ini tentu kabar buruk bagi Endrick yang posisinya sebagai pemain muda dengan menit terbatas bisa makin terancam. Di usia 18 tahun, Endrick masih sangat muda dan penuh potensi. Namun, jika terus berada di bangku cadangan dan hanya dimainkan di laga-laga tidak penting, perkembangan sang pemain bisa terhambat. Madrid menyadari hal ini dan meminjamkan Endrick ke klub lain bisa jadi jalan terbaik untuk membangun kepercayaan diri dan konsistensi permainan. Change your life, a few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gagal juara, Real Madrid tetap pulang jadi sultan. Segini pendapatan Los Blancos dari Piala Dunia antar klub. Di balik kegagalan di atas lapangan, ada sebuah kemenangan besar dari sisi finansial. Los Blancos dilaporkan pulang dengan kantong yang tebal berkat struktur hadiah baru dari FIFA. Klub raksasa Spanyol itu sukses mengantongi total pendapatan yang sangat fantastis, yakni sebesar 74 juta euro. Angka ini bahkan bisa menembus lebih dari 100 juta euro seandainya mereka berhasil melaju ke partai final. Kisah ini menunjukkan sebuah paradoks menarik dalam sepak bola modern. Meskipun gagal mengangkat trofi, partisipasi dan perjalanan panjang di turnamen elite terbukti menjadi ladang uang yang sangat menguntungkan. Kekalahan telak dari PSG memang menjadi pukulan berat bagi skuad dan para pendukung Real Madrid. Akan tetapi dari sudut pandang bisnis, keikutsertaan mereka di turnamen ini justru merupakan sebuah kesuksesan besar. Los Blancos berhasil mengumpulkan total pendapatan fantastis mencapai 74 juta euro, dalam kurung sekitar 1,2 triliun rupiah. Pundi-pundi ini terkumpul dari hadiah partisipasi dan serangkaian hasil positif yang mereka raih hingga babak semifinal.
Akhir romansa Luka Modric dengan Real Madrid berakhir dengan kekalahan buruk. Real Madrid tersingkir di semifinal Piala Dunia antar klub 2025 usai digasak Paris Saint-Germain 0-4. Kiprah Luka Modric di Madrid pun resmi berakhir. Bintang sepak bola Kroasia itu telah memastikan akan meninggalkan Madrid selepas gelaran Piala Dunia antar klub. Modric sudah hampir 1,5 dekade berseragam Los Blancos sejak digaet dari Tottenham Hotspur pada 2012. Di laga PSG versus Real Madrid, Modric masuk menggantikan Jude Bellingham di babak kedua. Bertanding di Stadion Metlife Kamis (10/7) dini hari waktu Indonesia Barat, Modric bermain selama 25 menit dengan membuat 16 sentuhan pada bola dan menciptakan 1 umpan kunci. Modric mengucap selamat tinggal kepada Real Madrid setelah 597 pertandingan dan total 28 titel juara, lebih banyak dari pemain manapun dalam sejarah klub. Selanjutnya, pesepak bola berusia 39 tahun ini akan memulai petualangan baru di Italia bersama AC Milan. Kiper Madrid Thibaut Courtois mengaku terluka karena timnya kalah telak di pertandingan terakhir Luka Modric. Madrid akan merindukan mantan pemenang Ballon d'Or ini. Kami beruntung karena ada banyak sekali Madridista di sini. Itulah mengapa rasanya sakit kalah dari mereka pada hari ini, sahut kiper top Belgia itu di laman resmi klub.